panennya satu meja itu 400 lubang, jadinya sekitar 20 kilo. 400 lubang itu sampai 20 kilo. Oh. What's up, pal? Balik lagi sama gua Tommy Jo. Kali ini luar biasa banget. Kita bakal ngintip cara berhidroponik di kebun hidroponik binaan Karang Taruna Kelompok Tani Jaka Sampurna. Ini kebetulan lagi ada yang di kebun nih. Kita langsung cek. Itu ada bang siapa ya? Coba kita samperin nih. Kita jadi kayak mau gerebek acara-acara TV. Assalamualaikum. Waduh, mohon maaf nih ganggu. Dengan bang siapa nih? Dengan Fikri. Doi, kita lagi sama dengan Bang Fikri. Ya, Bang, mau nanya nih Bang. Kita kan luar biasa banget nih, saya lihat hijau banget nih kebunnya. Hidroponik itu sebenarnya artinya tuh apa sih Bang? Hidro itu kalau lihat dari kata bahasa ya, hidro itu kan air. Ya, jadi menanam dengan cara media air, bukan tanah. Kan yang kita tahu itu kan kalau menanam tanaman, sayur atau apa itu kan di media tanah. Nah, ini dengan cara medianya air. Jadi nanam sayuran kayak gini cukup ini air medianya. Saja. Jadi bisa seperti ini. Ini tanaman sebesar ini ya bagus ini dengan air saja. Jadi dalam sini nggak ada tanahnya nih? Tidak ada tanah, air. Makanya paralon. Ini paralon semua. Nah, kira-kira Om, kalau orang yang baru mau mulai hidroponik, apakah harus punya tanah seluas ini baru bisa hidroponik atau gimana nih? Enggak juga. Jadi kebetulan saya di rumah itu saya manfaatkan di depan pagar. Jadi di depan pagar itu, di depan pagar saya tempel saja paralon seperti ini, nempel gitu ya, itu enggak apa-apa. Contohnya ada teman saya enggak punya lahan, tapi ada tembok yang kena matahari, akhirnya dia ya sudah ditempel seperti ini. Jadi bukan hanya harus meja, ditempel juga bisa. Bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang mau hidroponik, cukup di depan pagar atau di teras atau bahkan nggak punya lahan, di tembok pun bisa ya Om ya? Di atas rumah, contohnya tempat jemuran, di depan atas gentengnya itu bisa. Karena pada prinsip hidroponik ini bagaimana kita bisa menanam sayur kualitas tapi dengan lahan terbatas. Wih, tagline-nya keren banget. Gimana cara bisa menanam tanaman berkualitas dengan lahan yang terbatas? Oke, kayaknya kita bisa ke sana ya. Kita sambil lihat-lihat ini. Ya, ini di sini kalau ini kebunnya makanya seluas ini karena ini kita sudah skalanya bukan lagi hobi tapi produksi. Jadi memang ini dikhususkan memang untuk bisnis ya? Ya, untuk bisnis dan produksi. Nah Om, apakah untuk kayak saya nih yang nggak ngerti tentang tanaman, apakah bisa belajar atau memang ini harus yang ahli? Saya juga belajar. Otomatis kalau saya belajar siapapun bisa, gitu ya. Jadi di sini alhamdulillah berapa banyak orang yang memang datang ke sini untuk belajar, dan kami bukan, kalaupun kami memberikan informasi itu bukan karena kami pintar, tapi karena kami adalah praktisi yang sudah melakukan, tinggal transfer aja, pengalaman aja. Dan tinggal transfer pengalaman. Nah nih Om mau tanya nih, ini kan binaan Karang Taruna Kelompok Tani Jaka Sampurna. Apakah yang memang bergabung di sini hanya khusus warga Jaka Sampurna atau warga-warga lain yang masih daerah Bekasi bisa bergabung ke sini? Oh bisa, enggak. Ini bukan, ini kebetulan saja memang wilayah ini kita adanya di Jaka Sampurna. Dan kenapa ada Karang Taruna? Karena memang kebetulan salah satu kegiatan ini adalah kegiatan yang digunakan oleh Karang Taruna. Ya kita tahu ya, Karang Taruna itu kan biasanya mereka mendapatkan uang dari mana sih? Kasnya dari mana ya? Dari mana kasnya? Mereka butuh kas untuk kegiatan mereka. Nah tetapi karena kebetulan sekali teman-teman remaja yang ada di sini, adik-adik remaja yang ada di sini itu, mereka ada satu orang yang memang pemikirannya sudah jauh ke depan. Akhirnya mereka, yuk teman-teman, kita jadikan bahwa diri kita ini bukan hanya sebagai orang yang minta sumbangan, tetapi bisa menjadi orang yang menghasilkan. Nah, dengan sayur tanaman yang mereka tanam, akhirnya mereka mendapatkan kas dari sini. Nah, ini kan apakah hanya di daerah taman ini saja, di area ini aja, atau memang warga-warganya juga nanam hidroponik ini? Warga-warga di sini, jadi kebetulan ya, di sini adalah Jaka Sampurna RW 05. Jaka Sampurna RW 05. Jaka Sampurna RW 05. Nah, RW 05 ini kita tahu ya banyak pensiunan juga dan segala macam. Dan di sini banyak orang menanam di atas rumah, ya di dak ya, di pagar rumah, di depan rumah, semuanya banyak yang nanam.
Dan alhamdulillah mereka semuanya bukan lagi hanya menanam tapi juga mulai berpenghasilan dari sayur ini. Tapi juga bukan hanya sebatas di komplek ini atau di RW 5 tetapi juga di teman-teman yang lain. Jadi seandainya ada di daerah sini ada yang menanam juga, mereka punya sayur, terus mereka ingin jual kebetulan karena kami sudah menciptakan market. Kadang suka kekurangan sayur. Kekurangan sayur, Pak. Benar. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman nih kalau yang udah punya hidroponik bingung sayurnya mau di kemana, bisa dijual di sini? Bisa kami tampung. Bisa Karena kebetulan kebutuhan kami juga lumayan tinggi. Oke, berarti udah dapet pasar ya. Nah, kalau mungkin teman-teman kalau yang udah mulai ini sebenarnya Om di rumah hidroponik bingung sayurnya mau dikemanain, kalau mau jual ke sini caranya bisa menghubungi siapa atau bisa cek Instagram apa? Oke. Cari aja kalau Instagramnya JS Hidroponik. Nama kami, kelompok kami adalah JS Hidroponik. Ya, kalau dengan saya di 08, saya dengan Fikri, saya 0811 202 7274. Oke, pokoknya nanti nomor telepon Om Fikri langsung gua taruh di bawah sini. Oke, kayaknya kesana menarik. Di sana juga udah ada pengurus-pengurus nih. Nah, ini bukannya pengurus-pengurus karena memang Sabtu sore adalah jadwalnya panen. Oh, jadi kebetulan ada beberapa ada kangkung, itu kangkung lagi dipanen. Nah, ini pakcoy juga nanti kena panen ini. Apakah ini panen semua di hari Sabtu? Ya, enggak. Kita kan di sini pakai pola. Oh, pakai pola itu kita memang kebetulan karena petani di sini bukan murni petani ya. Seperti saya juga punya kegiatan yang lain. Ada yang masih jadi mahasiswa, ada yang masih karyawan. Jadi jualannya baru sebatas 1 minggu 1 kali. Nah, seminggu sekali itu kita panen itu di setiap hari Sabtu, jualannya setiap minggu pagi. Nah, jadi Sabtu sore itu adalah jadwalnya panen. Jadi di rumah-rumah, beberapa rumah sedang panen nih. Oh, lagi panen. Nanti di store-nya sayurnya nanti malam. Oh, jadi warga yang nanam hidroponik di rumah, Jadwal panen ya. jadwal panen ya. Nah, langsung dikirim ke sini. Kebetulan nanti kirimnya ada tempat kita bagian packing. Nah, dan di sini kan bisa ngeliat tuh, itu kangkung, ada kangkung yang umurnya baru seminggu, ada kangkung yang umurnya 2 minggu sudah panen. Itu umur 2 minggu udah bisa setinggi itu? Ya, itu umur 2 minggu, umur 13 hari tepatnya. 13 hari. Ya, ini pakcoy umur 25 hari. Nah, ada lagi pakcoy yang umurnya bukan 25 hari tapi 18 hari. Oh, jadi oke, selalu biar gimana caranya setiap minggu itu Bisa tetap panen bisa ya. selalu panen. Nah, untuk hidroponik ini apa sulit atau enggak kalau menurut Om nih? Sulit tidak itu tergantung niat ya. Mau belajar apa tidak gitu kan. Kalau berbicara melihat ya pasti sulit. Tapi kalau di saat kita sudah melakukan dan pendampingan, nah makanya kenapa pentingnya salah satu fungsi dari kelompok itu adalah salah satu untuk pendampingan. Jadi pada saat ada anggota baru ikut kelompok tani gitu ya, kelompok tani hidroponik, akhirnya mereka bisa bertanya-tanya bukan sama orang yang pintar tapi sama orang yang sudah duluan. Dan memang sudah belajar juga ya. Sudah belajar karena kebetulan kami juga belum lama ya. Kita ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun tapi sudah nemu dari hulu ke hilir sampai ke penjualan ya Om? Alhamdulillah sudah seperti itu. Dan ternyata kebutuhan masyarakat untuk sayur sehat ya itu sangat tinggi sekali. Saya mohon maaf ya, bukannya berarti ada sayur tidak sehat, bukan. Sayurnya semua sayur sehat, tetapi ada bukan kualitas tapi zat-zat yang membuat sayur tersebut bercampur dan tidak sehat. Kebetulan kami ini sayur ini adalah sayur non pestisida. Jadi ini tidak sama sekali tidak menggunakan pestisida. Jadi tidak ada bahan kimianya nih di sini. Daunnya ya. Daunnya Ada ya. semprot-semprotan. Terus berarti hama, kalau ada hama gimana? Gampang. Contoh tadi pas Mas Tommy melihat ya, saya itu sedang melihat tiap sore itu kegiatannya adalah salah satunya ngecek apakah ada ulat atau tidak. Kalau ada ulat gimana? Ya udah matiin. Kalau udah belalang ambil matiin gitu ya. Nah, jadi caranya itu manual tapi sehat juga tuh, bikin muter-muter kita ngecekin daun satu-satu. Nah, untuk target selanjutnya dari kelompok tani ini apakah akan merambah ke daerah lain atau seperti apa nih Om? Sebenarnya bukan merambah ke daerah lain ya, tapi apa yang sudah dilakukan kan kami awalnya di sini tadi kan bicara kelompok ya. Awal niatnya itu ini bukan bisnis pribadi tetapi bisnis bagaimana memberdayakan masyarakat. Bahwa berhidroponik itu bukan hanya sebatas hobi tetapi juga bisa memberikan penghasilan ya. Mungkin buat yang
pensiun ya, mau pensiun ini bisa jadi pengganti penghasilan ya. Juga buat kegiatan-kegiatan yang lain ya. Dan jadi daripada mungkin kalau kegiatannya, kalau udah pensiun kegiatannya apa, kalau yang sudah punya cucu tapi ada di mana gitu ya. Jadi bingung, diem aja di rumah kan. Ya sudah, bertanam hidroponik. Selain untuk konsumsi pribadi silakan, tapi kalau udah lebih silakan bisa dijual ya, buat listrik, bayar listrik sama karung beras insya Allah ada lah, dapat lah. Jadi intinya tetap berpenghasilan. Oke, kini kita bakal pause dulu, kita menuju ke yang lagi panen ya. Boleh, itu lagi panen ya. Oke, kita ke sana. Nah, ini kebetulan kita langsung nih sama ada anggota-anggotanya dari kelompok tani Jaka Sampurna. Langsung aja kita tanya-tanya dengan Om siapa nih ya? Assalamualaikum. Om, dengan Om siapa Om? Koko. Om Koko. Om Koko, apa kegiatan setiap Sabtu panen seperti ini? Iya, setiap Sabtu kita panen. Lihat kamera dulu dong Om. Oh iya. Kira-kira kalau panen ini bisa sampai berapa kilo Om sekali panen? Kurang lebih 20, 30 saya 20 kilo. 20 kilo? Saya kan cuma ada satu meja per minggu, panennya satu meja itu 400 lubang, jadinya sekitar 20 kilo. 400 lubang itu sampai 20 kilo. Oke, nah dari sini berarti nanti malam langsung di packing ini ya? Iya, di packing. Ntar jam setengah 10 kita packing. Untuk besok kan kita sistemnya udah ada reseller gitu, penjualan. Jadi besok tinggal diambil sama mitra-mitra. Oke, ini dong Koko nih. Halo Om siapa Om? Nasir. Om Nasir. Om udah berapa lama gabung di komunitas ini Om? Kebetulan pendiri kita. Wah, aduh ini foundernya berarti salah satu founder. Provokator ya. Provokasi untuk warga. Om Nasir, apakah sekali Om koar-koar nih di warga, semua warga langsung ikut atau memang ada yang sulit-sulit tapi akhirnya ikut juga? Gimana nih? Pertama ya begitu ada 1-2 orang begitu langsung bikin. Langsung dicontohkan. Contohkan nih kita berhasil langsung bawa nih besok saya bikin 1000, ada yang 500, ada yang 1000. Pokoknya berarti memang warga di sini memang luar biasa, ketika memang ada suatu contoh langsung bisa diikutin semua ya. Halo. Om mohon izin, Om dengan siapa? Leswi. Om Leswi punya berapa lobang nih Om? Kebetulan saya juga pendiri juga di sini. Oh, kebetulan pendiri juga ada di Karang Taruna dulu kita yang pertama kali kita bikin. Terus kita masih belum belah lahan. Kita ada rencana nanti kita bisa lihat di situ ada lahan. Kita nanti akan bikin 4 meja. Itu ukuran sekitar 2 meter kali 6 meter. Itu 2000 lubang nanti. Nah, itu kurang lebih sampai 2000 lubang. Nah, kalau 2000 lubang itu kira-kira sekali panen itu bisa berapa tuh? Bisa berapa kilo itu kurang? Itu nanti Pak Fikri yang tahu. Jadi kalau buat gambaran tadi Mas Koko aja bilang kalau 400. kampung saja 400 lubang itu bisa 20 kilo. Jadi kalau 2000 lubang ya tinggal hitung. Tinggal dikali aja ya. Nah, ini kebetulan ya buat semuanya, teman-teman semuanya. Nah, ini ada satu lagi. Boleh Pak Sulaiman? Oh, silakan Bang. Nah, Saya hanya ingin Assalamualaikum. Boleh masuk sini Om. Biar kelihatan di kamera. bahwa kami ini bukan petani, tapi kami ini adalah berangkat dari orang-orang yang memang memanfaatkan lahan terbatas untuk bisa dapat air kualitas tadi. Saya Fikri, background saya adalah seorang pengusaha. Ya, saya seorang entrepreneur. Nah, ini Pak Sulaiman sebagai seorang pelaut ya backgroundnya. Nah, Pak Nasir ini bukan petani. Pak Nasir ini adalah orang yang dia pengusaha juga tapi penguasa alat-alat berat. Ya, pokoknya bicara besi-besi keren apa segala macam. Nah, Pak Leswi ini dia ini juga seorang teknisi ya. Hitungannya apa? Teknisi ya? Bikin tower. Nah, Mas Koko ini apa Mas Koko? Akunting. Dia ini akunting, auditor ya pekerjaannya. Jadi dengan kata lain saya tadi ada pertanyaan apakah berhidroponik ini sulit? Kami bukan petani, tapi kami ingin belajar sesuatu yang baru, yaitu bertani. Insya Allah pasti nanti akan ada jalan. Jadi walaupun background apapun, insya Allah bisa. Luar biasa banget ya, berarti komunitas ini dari berbagai kalangan bisa bergabung. Kalangannya apa aja yang penting mau belajar ya Om ya? Mau belajar. Oke, Om sini dong Om, jauh-jauh. Iya, gimana? Nah, kalau Om kan selaku salah satu pendiri juga Om ya.
beda. Nah, waktu awal itu ketika belajar ditawarkan nih sama Om Fikri konsepnya seperti ini, ada kepikiran nggak Om? Wah, saya kan seorang pelaut ini harus belajar bertani. Gimana tuh Om? Awal. Kalau perjalanan 1 tahun lebih kita perjalanan ini, perjalanan itu pasti tahapan pasti ada kendala. Naik turun lah. Ya, dari sudah menanam, istilahnya berbuat, istilahnya melakukan ya. Menanam, mencari market, itu berproses. Sampai kita menemukan market. Ya, salah satunya ada apa? Gitu. Sampai dari itulah semangat kita untuk menanam bukan main, luar biasa. Gitunya. Pokoknya dari hidroponik ini, dari yang pensiunan jadi tetap berpenghasilan. Ya. Oke Om Fikri, mungkin sekali lagi bisa dikasih tahu IG-nya atau nomor telepon kalau yang mau bergabung atau mau menjual sayurannya kemana? Oke. Jadi kalau ini ada 2 sebenarnya buat teman-teman para penggiat hidroponik ingin belajar bagaimana cara memasarkan atau ingin ikutan menjual sayurnya ke sini, bisa lihat di IG JS Hidroponik ya, JS Hidroponik, atau bisa menghubungi saya dengan Fikri 0811 202 7274. Dan satu lagi buat Anda juga yang ingin, wah ini kayaknya nih bagus nih, hidroponik nih kayaknya bagus banget untuk pendamping yang sedang WFH ya, daripada penat-penat segala macam. Jadi ada kegiatan. Iya, Zoom meeting mulu gitu kan. Ya udahlah, yuk sambil berkebun. Buat yang ingin konsultasi atau ingin butuh bagaimana cara memulai juga bisa tadi menghubungi saya atau dikepoin IG-nya JS Hidroponik. Oke, makasih banyak nih buat komunitas tani ini. Makasih banyak Om Fikri sama Om-Om semua. Jadi pokoknya nanti IG, nomor telepon nanti bakal gue taruh di bawah sini. Nah kalau jadi nanti gue juga bakal share video-video. Nanti ada video-video panennya segala macam ya. Pokoknya kalau emang lu suka video ini, lu like, lu share, dan lu subscribe. Oke, gua Tommy Jo, tetap pantengin terus channel Pal Adobe Official. Bye.